Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainul Hasan, NIM 2018 310086. Saya mahasiswa Universitas Madura, Fakultas Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan berbicara mengenai permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan tantangan sosial. Yang mana hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kebijakan kependudukan yang diampu oleh dosen Ibu Erina. Nah, masalah yang akan saya bicarakan yaitu mengenai kepadatan penduduk, yang mana kepadatan penduduk dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Nah, masalah tersebut bisa berdampak buruk bagi alam dan kehidupan manusia. Dari mulai masalah yang kecil hingga masalah yang serius dapat terjadi akibat terjadinya kepadatan penduduk tersebut. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan macam-macam masalah sosial yang terjadi akibat kepadatan penduduk tersebut. Yaitu yang pertama, angka kriminalitas yang semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya kepadatan penduduk, maka persaingan untuk mendapatkan uang semakin tinggi, sedangkan lahan, pekerjaan, dan semacamnya itu semakin sempit. Nah, hal ini akan memicu persaingan ketat yang memungkinkan akan berdampak pada tingkat kriminalitas. Misalnya adanya penjambretan, pencopetan, perampokan, korupsi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengangguran, yang mana pengangguran itu terjadi akibat kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk yaitu menyebabkan setiap orang harus bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dikarenakan kepadatan penduduk, jadi persaingan yang semakin ketat sehingga sebagian dari mereka akan tersingkir dan akan menjadi pengangguran. Yang ketiga yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini disebabkan oleh dampak kepadatan penduduk juga, karena yang tersingkir dari pekerjaan dikarenakan kepadatan penduduk dan sempitnya lahan pekerjaan, sehingga yang tersingkir dari pekerjaan tersebut menjadi pengangguran. Nah, dan untuk penyelesaian masalahnya sebenarnya itu harus campur tangan dari pemerintah. Seperti halnya yang pertama, memantapkan program KB. Dengan program KB diharapkan bisa menghambat laju pertambahan penduduk dan bisa menjadi pendorong bagi setiap keluarga untuk membatasi kelahirannya. Jadi dengan KB ini, dengan pemerintah lebih lebih memantapkan program KB, berarti pemerintah sedikit menghambat setiap manusia ataupun menghambat kepadatan penduduk. Nah, yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan, yang mana di setiap negara, bukan di setiap negara, tapi padatnya penduduk yaitu membutuhkan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Karena manusia itu menurut saya akan terus berkembang biak dan akan melahirkan beberapa generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi perlunya memperluas lapangan pekerjaan itu menurut saya sangat penting dalam kehidupan penduduk-penduduk, apalagi penduduk yang begitu padat. Dan yang ketiga, cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, pendidikan bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia sebuah negara. Nah, selain itu, pendidikan bisa membuat rakyat lebih realistis dalam membangun sebuah keluarga. Dan selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut tentang pembatasan usia perkawinan, yang mana pasangan yang belum cukup umur dianjurkan untuk tidak menikah terlebih dahulu, seperti dalam pasal dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan bagi laki-laki ialah 19 tahun. Nah, ketika usia itu belum sampai pada batas yang telah ditentukan, sebaiknya tidak dilangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Karena jika eh, perkawinan di usia dini itu tetap dibudayakan atau dilestarikan, maka akan mengganggu eh, ke keefektifan sebuah keluarga. Karena pada dasarnya anak-anak ataupun seseorang yang masih belum cukup umur itu tidak akan sanggup untuk membangun sebuah keluarga. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.